Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mia Rahmawati dengan NIM 12030030069, jurusan Hukum Tata Negara, kelas B, Fakultas Syariah dan Hukum. Di sini saya akan membuat video mengenai materi-materi mata kuliah Ilmu Negara dengan tujuan untuk menuntaskan tugas akhir semester saya. Yang pertama mengenai asal mula negara. Asal mula negara itu terbagi menjadi 4 masa. Yang pertama masa kekuatan. Oppenheimer itu berpendapat bahwa negara merupakan golongan yang kuat untuk menertibkan masyarakat. Otto van Guy juga berpandangan namun berdasarkan hukum organik. Karl Marx, beliau berpandangan berdasarkan ekonomi, yang mengatakan adanya kekuatan karena adanya kepentingan dari para kaum pemilik modal. Yang kedua adalah masa positivisme, di mana teori ini itu berpendapat bahwa asal mula negara itu karena adanya keterdesaan sebuah masyarakat yang memerlukan regulasi atau bingkai peraturan perundang-undangan, yang mana masyarakat ini itu membutuhkan hukum. Kemudian masa teori modern. Krenberg dan berpandangan bahwa negara adalah di dalamnya itu terdapat organisasi yang di dalamnya ada bangsa dan sekelompok masyarakat dalam suatu populasi negara, sehingga membutuhkan seorang figur untuk menjadi seorang pemimpin. Yang terakhir adalah masa abad pertengahan. Pada masa abad pertengahan itu asal-usul negara itu terjadi karena adanya ketidakadilan pada masyarakat pada saat itu, yang mana kekuasaan pada saat itu dipegang oleh kaum gerejawan atau kaum agama. Lanjut kepada hancurnya sebuah negara. Yang pertama menurut teori organis. Menurut teori organis berpandangan bahwa sebuah negara akan hancur karena dua hal. Yang pertama terjadinya perang, dan yang kedua terjadinya bencana alam. Menurut teori yang kedua atau teori anarkis berpandangan bahwa negara akan hancur apabila terjadinya dua hal, yaitu yang pertama pemberontakan, dan yang kedua adalah terorisme. Yang ketiga adalah teori Marxisme, di mana teori ini berpandangan bahwa negara akan hancur karena adanya pemberontakan dari kaum proletar. Yang terakhir teori mati tuannya, di mana negara akan hancur karena karena usia dan hilangnya unsur pembentukan negara itu sendiri. Selanjutnya adalah tujuan dan fungsi negara. Yang pertama adalah menurut teori Lord Zhang. Teori ini berasal dari negara Cina yang dinamakan sebagai Classic of Chinese School of Law, di mana teori ini berpandangan bahwa tujuan dari negara itu adalah untuk mengekspos adidaya suatu negara. Yang kedua adalah teori Niccolo Machiavelli, di mana teori ini berpendapat bahwa tujuan dari negara itu adalah untuk menciptakan ketertiban, menciptakan negara yang adidaya, dan juga menjadikan masyarakat tunduk kepada keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh negara itu sendiri. Kemudian teori T. Alighieri. Dalam teori ini ada dua tujuan untuk dari negara itu, yaitu menciptakan dan keamanan dan ketertiban dunia, kemudian menjadikan agama di bawah kendali negara. Yang terakhir adalah menurut John Locke, di mana John Locke berpendapat bahwa negara itu bertujuan untuk menjadi sebagai perlindungan hak asasi manusia. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan dan fungsi negara bagian 2. Yang pertama menurut teori Immanuel Kant.
Menurut Immanuel Kant ini adalah berpendapat bahwa tujuan dari negara itu agar masyarakat terbebas dari sifat diskriminatif atau keterbatasan. Dan ada juga pada pandangan paham sosialis, di mana sama pada teori ini itu pada intinya sama seperti teori Immanuel Kant, namun berfokus kepada sosialnya. Jadi seperti tidak membanding-bandingkan dalam kelas-kelas sosialnya. Tipe dan bentuk negara. Yang pertama adalah negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara yang hanya memiliki satu konstitusi, diakui tidak ada konstitusi lain. Yang kedua adalah negara terikat, di mana negara tersebut merupakan negara dari negara bagian yang mana kedaulatan dari negara tersebut itu diserahkan sebagian kepada negara federal. Kemudian karakter negara serikat itu yang pertama, satu wilayah negara terdapat dari atas negara-negara bagian. Yang kedua, kedaulatan yang ganda. Yang ketiga adalah hubungan antara pemerintah negara dan pemerintah daerah bersifat koordinatif atau kooperatif. Dan bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, monarki, oligarki, autokrasi, dan republik. Bentuk sempurna dan bentuk kemerosotan, monarki dan despoti. Yang pertama, monarki dan despoti. Tirani yaitu ketika monarki dalam bentuk sempurna, maka disitulah kemerosotan monarki. Aristokrasi dan oligarki. Plutokrasi yaitu ketika aritokras berubah menjadi oligarki. Kemudian yang terakhir, politeia dan demokrasi. Politeia itu bentuk kemerosotannya itu pada demokrasi. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem pemerintahan menurut Muhammad Mahfud MD. Yang pertama adalah sistem parlementer Amerika Serikat, di mana sistem pemerintahan tersebut tidak menjadikan kepala negara dijadikan kepala pemerintah. Kemudian sistem presidensial atau di Indonesia, di mana salah satunya adalah kepala negara menjadi kepala pemerintah atau eksekutif, dan kepala pemerintah tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kemudian yang selanjutnya adalah negara autokrasi dan negara demokrasi. Negara autokrasi adalah negara yang kekuasaannya hanya dipimpin satu orang atau dikuasai oleh satu orang. Kemudian negara demokrasi itu kebalikan dari autokrasi, di mana seluruh warga negara berhak untuk memiliki kekuasaan di negara demokrasi tersebut. Trias politika atau pembagian kekuasaan. Yang pertama, revolusi Prancis mengatakan bahwa pembagian kekuasaan itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, diplomatis. Yang kedua, finance. Yang ketiga, different. Yang keempat, justice. Yang keempat, polis. Kemudian John Locke berpendapat bahwa pembagian kekuasaan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, legislatif. Yang kedua, eksekutif. Yang ketiga, federatif. Kemudian Montesquieu memperbaharui pendapat dari John Locke yang merubahnya menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.